Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas DS4501. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tugas besar analisis dan waktu yang kelompok kami di kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Agis Zalifa, dan teman saya. Alfadila. Dan saya Felicia Tepati. Oke, masuk ke dalam plot data. Maaf, masuk ke dalam data description. Data kami yaitu data jumlah kasus DBD merupakan data yang berisi informasi mengenai kasus DBD yang terjadi. Itu terdapat dua variabel. Variabel pertama itu waktu bulanan, dan yang kedua itu kasus DBD. Waktu bulan ini memberikan informasi menunjukkan bulan-bulan dalam kurun waktu yang diukur. Sedangkan untuk jumlah kasus DBD adalah atribut yang mencatat jumlah kasus DBD per bulannya. Masuk ke dalam data plot. Data plot ini menunjukkan sebuah ilustrasi data jumlah kasus DBD. Nah, X merupakan waktu bulanan dan Y jumlah kasus DBD. Terlihat pada hasil visualisasi bahwa ada fluktuasi dalam jumlah kasus DBD sepanjang waktu. Ada dan adanya pola musiman dalam data ini yang mengidentifikasi fluktuasi yang teratur setiap beberapa bulan terakhir. Yang ketiga, tidak terdapat tren linear yang jelas. Keempat, terdapat puncak titik tertinggi dan lembah titik terendah. Puncak-puncak ini menunjukkan bulan-bulan dengan jumlah kasus DB yang tinggi, sementara lembah menunjukkan bulan-bulan dengan kasus rendah yang lebih rendah. Di bulan 51 dapat dilihat, tunjukkan di bulan 51 X-nya kepotong agak ke bawah sedikit. Nah, di bulan 51 di bulan 51 memiliki titik tertinggi dengan jumlah kasus lebih dari 300 dan titik terendah di bulan 107 dengan jumlah kasus 12 kasus. Adapun juga tren penurunan secara umum sepanjang waktu dalam jumlah kasus DBD, terutama setelah mencapai puncak tertinggi di bulan 51 terjadi penurunan yang sangat besar. Oke, lanjut ke dalam data pos selanjutnya. Di sini kami gambarkan dengan visualisasi yang begitu jelas. Nah, hasil visualisasi grafik ini terlihat bahwa rata-rata dan variansi tidak konstan sepanjang waktu. Pada periode awal, rata-rata dan variasi tidak konstan karena terjadi fluktuasi. Standar deviasi bergerak juga fluktuasi, namun ada beberapa poin di mana standar deviasi melebihi batas tertentu atau ditandai dengan latar belakang abu-abu. Ini mengidentifikasikan ketidakstabilan dalam variasi kasus DBD dalam beberapa periode tertentu. Dalam bagian latar belakang ini menunjukkan periode-periode di mana variasi data tampak lebih stabil, dengan demikian memiliki variasi yang konstan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa data ini tidak stasioner, dapat dikatakan data ini tidak stasioner. Oke, masuk ke dalam gambar 3. Nah, di sini kita terlihat bahwa ada diagram bencar jumlah kasus DBD. Hasil scatter plot tersebut, data jumlah kasus DBD untuk lane K sama dengan 1, scatter plot ini diperoleh dengan memanfaatkan YT ke 1 dengan YT. Dan dari diagram bencar tersebut tidak tampak adanya pola terstruktur atau pasangan observasi yang berdekatan, yakni YT, YT per 1 tampak tidak berkorelasi. Dengan kata lain, nilai Y pada periode sekarang tidak memberikan informasi yang bermanfaat mengenai nilai Y yang akan datang. Oke, selanjutnya akan masuk ke dalam uji ADF. Uji ADF ini digunakan untuk menguji apakah suatu deret waktu stasioner atau tidak. Nah, tidak diketahui, kita di sini menggunakan tarak signifikasi 90%, sehingga nilai alfanya 5%. Nah, p-value-nya lebih besar dari alfa, yaitu 0,52 lebih besar dari 0,05, sehingga data tidak stasioner berdasarkan p-value, yaitu gagal tolak hipotesis 0. Untuk hitung statistik uji dengan critical values, dapat dilihat bahwa statistik, tolong ke bawah sedikit. Nah, untuk hitung statistik uji dengan critical value, statistik uji ini lebih besar dari semua critical value 1%, 5%, dan 10%. Sehingga dapat disimpulkan data tidak stasioner berdasarkan critical values atau gagal tolak semua. Jadi, berdasarkan p-value maupun critical value, data tidak dianggap stasioner. Ini tidak ada alasan untuk menolak hipotesis nol, dan data dianggap tidak stasioner. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Silva Salsabila. Oke, setelah dilakukan uji ADF, telah terbukti bahwa data tidak stasioner, sehingga diperlukan proses differencing
Jadi tujuan dari differencing ini adalah untuk membuat analisis deret waktu menjadi stasioner. Dengan membuat deret waktu menjadi stasioner, analisis statistik seperti model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average dapat diterapkan dengan lebih baik. Kami telah melakukan differencing sebanyak 1 kali, dan pada proses differencing ini dilakukan dengan menghitung selisih antara nilai asli, jumlah kasus DBD, dan nilai jumlah kasus DBD. Jumlah kasus DBD yang telah digeser 1 baris ke atas. Hal ini telah menunjukkan bahwa differencing dilakukan 1 kali dengan mengurangi nilai pada setiap baris dengan nilai pada baris sebelumnya. Dari hasil perhitungan differencing akan disimpan pada kolom baru yaitu difference, dan dari baris pertama dari kolom difference ini akan dihapus karena akan menghasilkan nilai 0 pada baris pertama. Setelah itu akan dilakukan uji ADF setelah differencing. Jadi untuk membuktikan kestasioneran setelah dilakukan differencing, maka kita menguji ADF. Dapat dilihat dari plot data setelah di differencing. Grafik plot data mengalami perubahan. Berdasarkan visualisasi grafik tersebut, terlihat bahwa rata-rata dan varians tampak lebih konstan sepanjang waktu. Sehingga jika dilihat dari grafik tersebut, yang telah di differencing 1 kali, dapat dikatakan bahwa data telah stasioner. Untuk membuktikan kestasioneran tersebut, kami lakukan kembali uji ADF, yaitu dengan hasil seperti ini, dan dapat dilihat bahwa nilai p-value lebih kecil daripada nilai signifikansi, yaitu sebesar 0,05. Dan juga dapat dilihat bahwa nilai p-value lebih kecil dari critical value, sehingga kita dapat menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa data yang telah di differencing ini adalah data yang sudah stasioner. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu plot ACF dan PACF. Ini merupakan hasil plot dari ACF dan hasil PACF. Dari kedua plot dari setelah dilakukannya uji ADF dan dilakukannya plot ACF dan PACF ini, dapat dilihat bahwa plot ACF dan PACF ini menurun secara eksponensial dengan adanya perubahan tanda secara bergantian. Hal ini tuh mengidentifikasi bahwa terdapat pola korelasi yang berubah secara periodik dalam data. Yang kedua, plot ACF dan PACF tersebut dapat menentukan lag cut-off model untuk model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average, serta memperkirakan nilai P pada model ARIMA, nilai P dan Q untuk model ARIMA. Dari hasil plot ACF ini, kita dapat lihat bahwa terdapat nilai signifikan yang berada di luar batas interval, yaitu terdapat pada lag 1, 7, 8, 15, dan 22, dan seterusnya. Sedangkan untuk plot PHF ini, mengalami cut off pada lag 1, 2, 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah identifikasi model yang akan digunakan. Dari penjelasan sebelumnya didapatkan bahwa setelah melakukan hasil uji ADF, data merupakan data yang tidak stasioner. Kemudian didapatkan pula setelah uji ACF dan PCF bahwa nilai p-value sangat rendah, yaitu sekitar 7,7 dikali 10 pangkat 15, dan nilai tes statistik yang lebih rendah dari critical value pada tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%, yang mengindikasikan penolakan hipotesis 0. Kemudian lanjut bahwa sebelumnya sudah dibahas bahwa lag ACF pada lag 1, 7, 8, 15, dan 22 yang melewati batas itu menunjukkan ketergantungan pada lag tersebut. Kemudian sementara itu dari lag ACF pada lag 1, 2, 4, 5, dan 6 yang melewati batas juga menunjukkan bahwa adanya ketergantungan yang signifikan. Dengan adanya ketergantungan ini dapat disimpulkan bahwa perlu digunakan model ARIMA PDQ dengan nilai PQ berdasarkan lag yang signifikan pada plot ACF dan PACF. Sedangkan untuk nilai D sendiri merupakan nilai dari hasil diferensi tadi, itu sebanyak 1 kali. Selanjutnya, kemudian lanjut ke model terbaik menggunakan nilai IC. Dari eksekusi kode ditemukan bahwa parameter terbaik untuk model ARIMA adalah 6115 adalah model ARIMA 6115, dan EJ terkecil diperoleh adalah 1594,81.
Parameter ini menunjukkan bahwa dalam proses fitting model terdapat lag autoregressive sebanyak 6, kemudian proses differencing sebanyak 1 kali, dan lag moving average itu sebanyak 15. Hasil prediksi model juga divisualisasikan dalam grafik yang membandingkan nilai antara data observasi dan prediksi bersama dengan interval kepercayaan. Dengan menggunakan model ARIMA yang ditemukan, kita dapat memperkirakan jumlah kasus TBD dalam beberapa periode ke depan dengan tingkat akurasi yang diharapkan. Udah lanjut. Kemudian selanjutnya ada perhitungan MAE, MSE, dan RMSE. Dalam kode eksekusi kode tersebut dapat dibagi menjadi set training dan testing menggunakan pendekatan 80-20, di mana 80% data pertama digunakan untuk pelatihan dan 20% data terakhir digunakan untuk pengujian atau testing. Model ARIMA kemudian diterapkan pada saat pelatihan dan prediksi dilakukan pada saat pengujian. Dari hasil analisis metrik evaluasi MAE, MSE, dan RMSE ARIMA dengan parameter 6115, kemudian nilai MA sebesar 28,21, di mana nilai ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesalahan absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya adalah sekitar 28,21 kasus TBD. Sementara itu untuk nilai MSE sekitar 1300,00 sekian, mencerminkan rata-rata dari kuadrat kesalahan prediksi dengan nilai yang lebih rendah diinginkan untuk indikasi kinerja model yang lebih baik. Kemudian nilai RMSE sekitar 36,06. Nilai ini untuk mengukur rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan yang sama dengan variabel dependen, yaitu jumlah kasus TPD, di mana semakin rendah nilai RMSE maka semakin baik kinerja model. Lanjut. Selanjutnya perbandingan data aktual dan data prediksi. Boleh langsung ke visualisasinya. Berikut merupakan visualisasi dari grafik time series yang menunjukkan sejauh mana model dapat mengikuti tren dan variasi data aktual. Analisis lebih lanjut, kinerja model dapat dilakukan dengan mempertimbangkan metrik evaluasi MAE, MSE, dan RMSE yang membandingkan nilai aktual dan prediksi. Kesesuaian antara garis aktual dan prediksi pada grafik memberikan gambaran tentang kemampuan model dalam menangkap pola variabilitas dalam data DBD. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.